Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Saya yakin dan percaya kita ada saat ini, kita boleh melaksanakan ibadah online pada hari ini. Itu bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kebetulan, melainkan karena anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita mau siapkan hidup kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita dan kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan baru ya Tuhan. Amin. Tuhan, pagi hari yang indah ini kami datang lagi ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami ingin memuji, menyembah Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Biarlah ya Tuhan hadirat-Mu tercurah walaupun kami saling berjauhan ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya hadirat-Mu tetap hadir dalam jemaat-jemaat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Ini kami ya Tuhan, ini hidup kami yang kami mau naikkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari sama-sama kita menaikkan pujian, sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Katakan Dia berfirman. Dia berfirman, mari datanglah. Amin. Haleluya. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini dari awal. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah.
terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah, Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, mujizat, mujizat terjadi, pemulihan, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Mari sama-sama kita sembah Dia. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sujud di altar-Mu, kami sembah, kami puji, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Rasakan hadirat Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Ya Rabaya syarararararara, ya Rabaya rararararara, ya Rabaya rarara. Ya Rabaya rarabaya syar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 a. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau hadir, Kau menjamah kami Tuhan. Haleluya. kasih Tuhan Yesus. Sembah Kau Tuhan, Tuhan yang baik. Segala pujian, Tuhan yang segala hormat hanya Tuhan Bagimu. yang baik, Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari yang indah ini, untuk hari yang berkenan. Haleluya Yesus. Segala pujian dan syukur bagimu, Amin. Haleluya. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Yes. Amin. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Glory. Haleluya Yesus. Haleluya. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa kembali dalam ibadah raya Minggu pada pagi ini. Saya percaya ada sukacita bagi kita semua di rumah dan pemeliharaan Tuhan bagi kita semuanya terjadi. Mari pagi ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan. Agar iman kita terus berakar, bertumbuh, berbuah dan mendewasakan kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada amin? Amin, haleluya. Baik, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa, Tuhan, di sini kami ada, di sini kami beribadah. Kami percaya Tuhan, saat umat-Mu duduk menyembah Engkau, di situ Engkau ada. Berkati setiap jemaat Tuhan yang mempersiapkan hidupnya untuk beribadah kepada-Mu pada hari ini, agar semua kami boleh menikmati persekutuan yang manis dan indah bersama Tuhan Yesus. Saya berdoa biar Roh Kudus melawat setiap jemaat-jemaat Tuhan di rumah masing-masing, melawat orang-orang tua, anak-anak, pemuda remaja, melawat setiap orang yang melihat dan mengikuti channel ibadah kami dari GBI Jemaat Tanjung Bunga Makassar, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah dibukakan hati, pikiran, perasaan untuk mengerti dan memahami firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu memberikan kekuatan, memberikan kedamaian, memberikan kebahagiaan dan keselamatan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala intervensi kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu peribadatan kami lewat online ini, kami tolak, kami usir dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus yang beracara, campur tangan, dan memakai siaran ini, memakai jaringan ini, di YouTube ini, untuk memberkati semua jemaat-jemaat Tuhan, anak-anak-Mu yang mendengarkan siaran ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang siap diberkati bersama saya katakan, amin. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi ini terambil di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai 7. Sekali lagi mari kita siapkan Alkitab kita. Kita buka 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai 7. Kita buka firman Tuhan. Dalam firman Tuhan surat Petrus yang pertama pasal 1 ayat 6 sampai 7. Dan
tema yang saya berikan pada hari ini bagi kita semua adalah pemurnian iman. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus, tidak kita sadari kita sementara ini sedang berada di masa Prapaskah. Tidak lama lagi kita akan merayakan Paskah. Saudara, kita teringat tentang bagaimana kasih Tuhan yang telah datang ke dalam dunia. Kasih Tuhan yang datang untuk menyelamatkan kita. Nah, sejak kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini, kurang lebih 2000 tahun yang lalu, banyak sekali orang mengikuti Dia. Dari sekian banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus, sejak dahulu sampai hari ini, ternyata mempunyai berbagai motivasi. Baik yang benar maupun yang tidak benar. Oleh karena itu, perlu ada suatu hal yang dapat menguji apakah orang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus benar-benar murni mengikuti Dia atau tidak. Rasul Petrus menasihat kita untuk menilai kemurnian iman kita melalui kemampuan kita untuk menerima berbagai masalah, kesulitan maupun penderitaan dalam hidup yang digunakan dengan istilah berbagai-bagai pencobaan. Mari kita baca firman Tuhan bersama-sama. Saya dari gereja dan Bapak Saudara-saudara akan baca di rumah. Firman Tuhan 1 surat Petrus yang pertama, pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama. Dalam hitungan ketiga kita baca. 1, 2, 3. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, demikian jauh firman Tuhan yang kita sudah baca. Berbahagia mereka membaca, merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika persoalan dan masalah datang mendera, apakah kita bersungut-sungut dan menyalahkan Tuhan? Atau kita tetap bersyukur dan melihat masalah-masalah itu sebagai cara Tuhan memurnikan iman kita yang membawa kita ke level lebih tinggi? Saudara, penantian orang percaya untuk menerima keselamatan kekal merupakan sebuah penantian panjang dalam kehidupan ini. Dunia yang sudah dirusak oleh dosa dan iblis yang merajalela menyebarkan berbagai kemaksiatan dalam hidup ini merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh setiap orang yang percaya. Itu sebabnya seringkali terjadi bahwa orang percaya mengalami permasalahan dan kesulitan di kehidupannya karena imannya kepada Tuhan. Tetapi hendaknya kita tetap bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan. Meskipun ada salib yang dihadapi oleh orang percaya. Karena Allah mempunyai maksud untuk mengizinkan penderitaan dan kesulitan itu dalam hal mengadakan pemurnian terhadap iman dan percaya kita kepadanya. Motivasi kita mengiring Tuhan. Motivasi kita mengikut Tuhan. Nah, Rasul Petrus dalam pembacaan kita yang kita baca tadi menggunakan sebuah ilustrasi tentang proses pemurnian itu dengan menggunakan gambaran tentang emas yang harus dimurnikan dengan api sehingga kemurnian emas itu semakin nampak. Petrus menegaskan hal ini dengan berkata di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7, saya akan ulangi baca. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya kelak. Haleluya, luar biasa. Dengan demikian juga iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan harus
melewati proses, harus melewati masa-masa yang sulit, di mana kesabaran, kesetiaan, ketulusan dan kesungguhan hati kita kepada Allah akan terus berkembang melalui proses pencobaan yang Allah izinkan. Saudara, dalam 1 Korintus 10 ayat 13, secara manusia memang sering kita merasa tidak mampu dan juga putus asa. Namun Allah juga berjanji bahwa Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita, karena Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Saudara, mari kita lihat 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-13. Kita akan baca bersama-sama. Satu yang sudah dapat, 1 Korintus 10 ayat 13. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Selain kekuatan, Tuhan juga memberikan jalan keluar sehingga kita bisa menanggungnya, bisa melewatinya dan menang menghadapi persoalan salah dalam kehidupan ini. Pencobaan diizinkan Tuhan terjadi untuk memurnikan kita. Saudara, dengar baik-baik perkataan ini. Pencobaan diizinkan Tuhan terjadi untuk memurnikan kita. Karena itu, kita semua jemaat Tuhan, setiap orang yang mendengarkan siaran ini, relakan hatimu. Relakan hatimu melewati proses kehidupan ini. Tantangan dan masalah adalah cara Tuhan memproses kita untuk mencapai kualitas iman yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan mau kita memiliki iman yang berkualitas lewat pemurnian kehidupan ini. Tuhan mau kita kuat di dalam Dia. Tuhan sedang beracara, Tuhan sedang bekerja. Semakin hari, semakin kita naik level. Semakin hari, kita semakin kuat. Karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa untuk firman Tuhan yang kita sudah dengar. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk firman yang kami sudah dengar hari ini. Kami percaya firman Tuhan ini telah meneguhkan kami, telah membuat hidup kami semakin dekat dengan Tuhan, semakin percaya sama Tuhan, dan semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ini Tuhan. Sampai di sini saya menyampaikan firman Tuhan. Tapi saya percaya Roh Kudus terus berbicara. Roh Kudus terus menerjemahkan firman Tuhan lebih dalam lagi. Sehingga setiap jemaat menangkap pesan Tuhan. Menangkap remah dari firman Tuhan ini. Sehingga kehidupan kami semakin hari semakin berubah menjadi lebih baik lagi. Semakin hari semakin diberkati, semakin mencintai Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang percaya bersama saya katakan amin. Jemaat, mari kita mempersiapkan persembahan kita. Saudara, saya percaya bahwa setiap kita orang-orang yang diberkati untuk menjadi berkat. Dan kita memberikan persembahan bukan karena terpaksa, tetapi karena kita mengasihi Tuhan. Dan biar persembahannya dipakai untuk pekerjaan Tuhan, dipakai untuk melebarkan pekerjaannya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa, sekaligus saya akan doa syafaat dan memimpin kita doa Bapa kami. Kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kami bersyukur pada pagi yang indah ini, kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan. Menabur untuk kerajaan sorga. Dan kami percaya bahwa setiap orang yang menabur, dia akan menuai 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Berkati setiap jemaat Tuhan yang menabur untuk pekerjaan Tuhan. Biar apa yang mereka tabur tidak membawa kekurangan atas kehidupan mereka, tapi senantiasa mau berkat-berkat berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, berkati juga taburan kami ini agar dapat kami kelola, gereja dapat kelola dengan baik untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saat ini juga kami mau berdoa menyerahkan dalam tangan untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan kiranya memberkati Presiden yang kami cintai, Bapak Presiden Joko Widodo,
dan wakil presiden, dan juga para menteri, para pejabat-pejabat di tingkat pusat sampai daerah, baik gubernur, bupati, wali kota, bahkan sampai ke camat, lurah, RT, RW. Tuhan berkati agar mereka menjalankan pemerintahan dengan baik, membawa bangsa Indonesia dalam akselerasi pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, sesuai dengan visi dan misi pemerintah kami yang dipimpin oleh Presiden yang kami cintai, Bapak Presiden Joko Widodo. Berkati seluruh rencana-rencana untuk membawa Indonesia ke dalam kesejahteraan, sehat dan kuat dan bahagia. Kiranya Tuhan menolong agar program-program kesehatan pemerintah yang sekarang sedang digalakan untuk program vaksinasi boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat-saat ini masih sakit di rumah sakit, yang mengalami sakit akibat virus corona, kiranya Tuhan melawat mereka. Tuhan, kami ingat hamba-Mu Bapak Domingus Sopakua, Tuhan kiranya juga menolong dia, menjamah dia. Kami percaya hari ini beliau sudah sehat, beliau sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Hasil tes swabnya terakhir negatif dan dia dinyatakan bebas. Dan kami percaya Tuhan juga menolong saudara-saudara kami yang lain yang percaya kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, bebas dari penyakit ini, bebas dari virus ini, dan disembuhkan dengan ajaib dari Tuhan Yesus. Bagi mereka juga yang mengalami duka karena COVID-19 ini, kami doakan, hiburkan Tuhan. Biarlah hidup kami semua tabah dan kuat menghadapi proses ini. Kami percaya orang yang sudah datang kepada Tuhan, orang yang percaya Tuhan Yesus, sudah bertemu Tuhan di sorga yang mulia. Haleluya. Kami tidak lupa berdoa untuk kota Makassar. Pada tanggal 25 bulan Februari ini akan ada pelantikan wali kota yang baru, Bapak Dani Pomanto bersama dengan Ibu Fatmawati. Kami berdoa agar biar pemimpin kami yang baru ini boleh membawa kota Makassar 2 kali lebih baik lagi. Membawa kota kami sejahtera dan bahagia. Dan juga kami berdoa, biarlah kota kami terbebas, kota Makassar terbebas dari virus corona. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan-Mu untuk kota Tanjung Bunga ini di mana kami berada. Tuhan berkati agar di kota ini ada sejahtera, sukacita, dan kesuksesan di dalam bisnis di kota ini. Bahkan juga pergerakan di kota ini. Tuhan memberkati. Tidak lupa juga kami berdoa untuk gereja kami, mulai dari pusat Sinode GBI dan juga gereja rayon kami, baik itu Pak Pendeta Niko Nyotoro Harjo, Bapak Pendeta Wiwiko Mulyono di rayon 8, dan kami juga dalam pengembalaan di Ranting GBI Tanjung Bunga Makassar. Kiranya Tuhan memberkati pengembalaan kami, sehingga lewat pengembalaan kami ini banyak jiwa-jiwa yang dikuatkan, hibur, segarkan, diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Saya doakan setiap jemaat-jemaat Tuhan yang setia mengikuti ibadah kami ini di rumah mereka masing-masing. Kuatkan imannya, berkati usaha pekerjaannya, dan biarlah apa yang dibuat tangan mereka dibuat berhasil dan sukses. Tuhan Yesus, lindungi kami semua dari virus corona. Berkati kami semuanya, biar semua jemaat tetap setia sampai akhir. Kami percaya Tuhan memberkati semua jemaat. Pada akhirnya kami berdoa untuk semua kegiatan program-program gereja yang sedang disesuaikan dengan era yang baru ini, beradaptasi dengan era yang baru. Dari sistem yang ada, di mana kami kumpul bersama dan diarahkan kepada ibadah masing-masing di rumah secara online. Tuhan berkati agar adaptasi kami dapat berjalan dengan lancar. Kami tidak pernah berhenti beribadah, kami tetap setia beribadah. Terima kasih Tuhan. Inilah doa yang kami bawa di nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Jemaat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menerima berkat Tuhan
sebelum kita akhiri ibadah online kita pada pagi ini. Dan sesudah itu kita akan nyanyi bersama How Great. Baik, mari kita tadahkan tangan kita di hadapan Tuhan dan kita siap menerima berkat. Anugerah berkat kasih sayang daripada Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, pertolongan daripada kuasa Roh Kudus, senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah hasil usaha dan di pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah apa yang kau makan, minum, dan pakai. Diberkatilah apa yang kau rancangkan, apa yang kau cita-citakan, dibuatnya berhasil. Biar segala berkat-berkat kekayaan keren sorga yang berlimpah-limpah, berkat warisan Bapak Abraham, Isa, dan Yakub, berkat yang ada di utara, selatan, timur, dan barat, masuk dalam kehidupanmu, terjadi hari ini seterusnya hingga Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang pada kali kedua, menjemput saleh-salehnya masuk sorga yang mulia. Haleluya. Semua yang percaya bersama saya katakan, amin. Kita nyanyi How Great. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all you sing, how great is our God. Katakan besar Allahku, haleluya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib. Sama-sama kita katakan Yesus. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang hebat, ajaib, dan dahsyat. Haleluya. Haleluya. Amin. Jemaat yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di ibadah minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semuanya.